with a grateful heart, give thanks to the whole. Haleluya. Kita berada di channel Kapal Berkat, kapal yang menghantar berkat kepada saudara. Kita berbicara tentang gereja tidak perlu takut kepada ilmu pengetahuan atau sains. Coba saya ambil firman Tuhan dari Ibrani pasal yang pertama demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara pemirsa, gereja itu ada di dalam berbagai zaman. Gereja itu dibangun di atas batu karang sehingga alamat pun tidak bisa menguasainya. Saudara, perlu saya ceritakan bahwa gereja itu adalah didirikan oleh Tuhan sendiri. Ya. Tuhan itu kekal dan Dia transenden. Arti transenden di sana, Dia di luar sana, tidak terjangkau, tidak bisa terpikirkan, pokoknya susah ya dijauh. Jauh Dia, kemahabdahsyatannya, kemahabesarannya, pokoknya tidak bisa deh dengan pakai logika, dengan pakai otak. Itu disebut transenden. Nah, tetapi di satu sisi Dia imanen. Immanuel, Allah beserta kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Dengan apa Dia imanen? Tadi Ibrani 1 ayat 1 berkata bahwa di dalam Yesus Dia berbicara kepada kita. Jadi itu disebut iman, imanen. Saudara, sebelum saya lanjutkan, coba saudara dengarkan dulu keterangan Rev. Dr. M. Hasibuan tentang bagaimana Allah itu luar biasa dan gereja tidak boleh takut menghadapi tantangan zaman. Selamat menyaksikan. Perbuatan-perbuatan sehubungan dengan keadaan-keadaan ini. Karena akan banyak masalah, akan ada banyak penyakit baru. Saya kurang tahu pada zaman akhir di firman Tuhan katakan bahwa iblis akan dilepaskan oleh Allah dari rantainya yang beribu-ribu tahun atau bermiliar-miliar tahun masih dirantai oleh sebuah sistem. Tetapi firman Tuhan katakan satu kali rantai-rantai ini akan dilepas, maka akan timbul sebuah masalah baru. Atau banyak masalah baru yang tidak pernah muncul dalam benak manusia. Seperti itu. Jadi gereja harus mengantisipasi. Nah, saya pernah mengatakan kepada orang, dulu saya dapat pertanyaan dari seorang kandidat doktor dari Nomensen, tetapi dia orang Jerman. Dia sedang mengambil doktornya di Nomensen. Lalu dia datang ke kedai atau kedai kopi di mana saya suka minum.
dia bertanya tentang hubungan teknologi, hubungan ilmu pengetahuan berdasarkan rektornya. Itu menyatakan, cobalah hubungi dulu Bapak itu. Barangkali dia kasih informasi pandangan gereja-gereja di Indonesia, di samping yang dia sudah dapat pergi riset kemana-mana. Lalu saya katakan kepada dia dalam sebuah kesimpulan setelah lama berbicara, kalau Tuhan yang saya sembah ini takut dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, saya juga nggak mau percaya sama dia. Nggak mau percaya. Kalau Allah takut kepada ilmu pengetahuan, lalu itu Allah mana itu yang kau sembah itu? Your God beyond the knowledge, your God beyond the science. Allah itu tidak terbatas. Allah yang saya sembah ini, Allah yang saya imani ini adalah Allah di luar bumi. Seperti hebatnya apapun bumi, seperti bagaimanapun kemajuan bumi ini, itu masih bagian dari karya jarinya. Belum karya the main mind of God. Kalau Ayub mengatakan bahwa itu hanya sebuah, dalam bahasa Batak disebut lingo. Lingo itu ya sayap-sayap kedengaran antar suara tidak suara. Ya. Belum substansinya. Belum prasubstansi, apalagi substansi. Nah seperti itu. Jadi sebagai orang gereja kita tidak pernah takut kepada ilmu pengetahuan. Karena Allah kita itu melebihi ilmu pengetahuan. Dan firman-Nya ini adalah dimensional. Dia ada di dalam setiap zaman di mana gereja sedang berjalan. Dia ada di sana. Zaman Adam, zaman Abraham, zaman Nuh, sampai kepada zaman Abraham. Dari zaman Abraham sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus sampai dia datang kembali, saya tidak tahu berapa lama. Lama ini, cetakan lama. Hanya untuk mengatakan apakah firman itu hanya sebuah ide kosong yang dituliskan seperti orang mabuk, atau betul-betulkah ini informasi datang daripada Allah dalam tanda kutip? Sekarang kita sebut inspirasi roh atau bagaimana? Inspirasi roh bukan suatu kata-kata saja yang keluar dari atas, lalu kita audible, bisa didengarkan apa segala macam. Inspirasi roh bisa saja Allah membuat sesuatu yang timbul di dalam hatimu dan dalam pikiranmu. Saya bisa berkhotbah dengan pikiran saya, tetapi Roh Kudus memberikan kuasa dan kekuatan dan kemuliaan kepada kata-kata yang saya ucapkan. Tidak harus saya bergetar-getar di sini, lalu mata saya keluar masuk, lalu orang, oh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Aduh, saya pikir, begitupun nanti tandanya banyak orang nggak percaya. Atau oleh ada itu pengabui baik songoni. Halo, ya, saya ingin kita melabrak generasi yang akan datang lebih canggih lagi. Yang penting untuk kita lakukan kepada mereka, saudaraku yang kasih sama Tuhan, bahwa manusia itu mereka tetap memerlukan kedamaian. Dan hanya gereja lah yang bisa memberikan damai Yesus Kristus kepada hati mereka. Haleluya. Tidak dapat di sini. Kalau yang di dunia ini seperti pendeta Erastus bilang tadi, itu tok. Apapun tingkatannya itu tok. Tapi itu juga sudah lumayan karena dia bisa menikmati itu tok. Kita mana tok pun tidak pernah bisa nikmati. Dia sebenarnya pantas mengatakan tidak perlu duit, itu toknya itu. Karena dia sudah punya duit triliunan. Malah hormat dohia gue yang ngaso sudah pogos tiket peso jelas dope bayar mang songodian no homo saya mandon lausal pudo pertibion hepe dia atanomu do sawotik inganano dak pala piga halak dope na boy mandok songoni nei sapi kopira. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, apa yang mau saya beritahu, message-nya adalah gereja tidak boleh berjalan di tempat, dia harus berlari.
Barangkali saudara pikirkan bagaimana kita lebih maju. Mungkin saya bukan motivator yang terlalu baik bagi saudara, tetapi paling sedikit saudara punya informasi kok. Saudara dapat bisa melakukan yang available untuk kita, yang bisa dan aplikatif untuk kita. Karena bisa saja tidak aplikatif. Memang bagus tapi tidak aplikatif. Ya. Jadi itu harus kita pikirkan. Jadi metode penginjilan itu bisa berubah, tapi Injil itu tidak pernah berubah. Dunia ini tidak akan pernah berubah dalam bentuk psikologisnya. Perang akan terus terjadi. Perang akan terus terjadi. Ya, firman Tuhan sudah menyatakan itu, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Nah, setelah saudara tadi menyaksikan paparan Rev. Dr. M. Hasiburia, maka saya akan mencoba memberikan kepada saudara mengapa Tuhan mendirikan gereja. Mengapa Tuhan mendirikan gereja sebagai institusi. Ada 3 institusi yang didirikan oleh Tuhan. Pertama, keluarga yang paling kecil. Yang kedua, bangsa atau negara. Lalu yang ketiga, gereja. Yang ketiga, gereja. Nah, ada perbedaan di antara mereka ini. Nah, kalau keluarga itu bisa menjangkau jiwa, tetapi tidak bisa menjangkau semua. Karena itu, saudara sebagai keluarga bisa bersaksi kepada orang lain satu persatu. Nah, saudara bisa menjangkau jiwa, saudara bawa kepada Kristus. Nah, kalau negara atau bangsa bisa menjangkau semua, tetapi tidak bisa menjangkau jiwa. Ini pengalaman. Nah, saudara tahu, dikala Presiden Jokowi berkata, kita harus ada social distance. Nah, semua masyarakat yang ada di negara Indonesia ini bisa kejangkau. Bisa kejangkau. Tetapi tidak bisa menjangkau jiwa. Karena pernah waktu itu, karena demi alasan politis, maka semua orang berduyung-duyung menjadi Kristen. Tapi Kristen dia dalam KTP, tetapi jiwanya belum tentu Kristen. Nah, itu maksudnya kalau negara atau bangsa, institusi yang kedua diciptakan Tuhan, dia bisa menjangkau semua, tetapi tidak bisa menjangkau jiwa. Nah, kalau gereja ini sebagai tubuh Kristus, maka dia bisa menjangkau jiwa, dia bisa menjangkau semua. Nah, itulah posisi gereja. Dan saudara jangan takut. Baik kepada apapun, karena di atas batu karang ini, aku itu adalah Tuhan sendiri, mendirikan jemaatku. Sehingga apapun gelombang seperti yang kita lihat sekarang ini, ya, banyak orang khawatir karena tidak bisa berjemaah lagi di gereja. Nah, tapi gereja jangan panik. Saudara jangan panik. Tetap berserah kepada Tuhan. Nah, itulah artinya gereja. Nah, karena Tuhan itu adalah transenden, melebihi dari segalanya, maka saudara jangan panik. Saudara hanya bergantung saja, ikuti suara Tuhan lewat Alkitab, lewat Roh Kudus yang berbicara dalam kehidupan kita. Maka Injil itu tetap kita beritakan. Dan juga di dalam Injil Paulus berkata, karena aku memiliki keyakinan kokoh tentang Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi saudara, biarlah lewat pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudara bisa semakin diteguhkan,
semakin dikuatkan. Dan apalagi sebelum kita tutup, pertama-tama tadi bahwa Dr. Rema Siburian akan ada penyakit, ya. Ini terjadi sekarang, tetapi waktu itu tahun yang lalu baru dia katakan dalam seminar. Karena itu tetap berharap kepada Tuhan, stay at home, klaim firman Tuhan bagi hidupmu, jangan panik, maka Tuhan pasti menyertai saudara. Kita akan ketemu dalam kesempatan yang lain di channel Kapal Berkat, kapal yang menghantar berkat kepada saudara. Jika saudara terberkati dengan paparan firman Tuhan ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan biar orang lain terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.